Shalom saudara-saudara, selamat datang di Radio Ikat. Bersama dengan saya, Andreas Sembiring, MTH, Doktor Kandidat, dalam program Motivasi Alkitab. Pagi ini kita akan membahas bersama-sama tentang firman Tuhan. Saya buat temanya adalah perjuangan hidup. Ya, perjuangan hidup itu penting sekali. Ya, banyak orang yang frustasi, banyak orang yang tidak bisa menjalani hidupnya kembali karena dia kecewa, karena dia patah semangat dan sebagainya, sehingga seringkali itu membuat hidup ini menjadi hancur dan tidak lagi bisa maju, bahkan membuatnya menjadi susah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya bisa banyak masalah dalam dirinya, terutama dalam hal pekerjaan dan yang lainnya. Oleh karena itu hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu perjuangan hidup. Ya. Nah, sebelum saya membahas bagaimana perjuangan hidup itu, kita akan membaca firman Tuhan dan belajar dari seorang pribadi yang juga memang dia berjuang, walaupun dalam cerita itu dia tidak terlalu banyak juang kelihatan, tapi perjuangannya sungguh berat sebetulnya, ya. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 dan sampai selesai di ayat 10. Nah, demikian firman Tuhan. Dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, saudara yang kekasih, kita lihat di sini bagaimana Zakheus dalam hidupnya dia punya satu kekurangan yang sangat fatal, yaitu badannya pendek. Ya, saudara tahu tentu bagaimana orang yang pendek, di Indonesia banyak orang pendek sebagai pelawak, dan mereka juga punya kelemahan. Ya, tidak bisa dalam hal ini. Untuk Zakheus, dia tidak bisa melihat Yesus karena badan pendek itu. Itu satu persoalan bagi hidupnya. Tapi dia sangat rindu ketemu Tuhan Yesus pada saat itu. Ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Mengapa kok Yesus ini dielu-elukan oleh banyak orang? Mengapa kok Yesus ini dikelilingi oleh banyak orang, sampai-sampai dia pun tidak bisa melihat wajah Yesus itu, ya. Oleh sebab itu, dia walaupun tubuhnya pendek, dia dengan semangat untuk mencari jalan supaya bisa melihat seperti apakah Yesus itu. Oleh sebab itu ia lari mendahului mereka semua, lalu dia naik pohon, sehingga dengan begitu dia bisa melihat yang namanya Yesus itu seperti apa. Nah, saudara yang kekasih, dia berusaha. Ini satu usaha ini yang saya katakan tadi, perjuangan hidup. Dia punya kerinduan, dia punya keinginan untuk melihat Yesus, tapi dia tidak dapat. Nah, kemudian dia berusaha. Berusaha itu disebut dengan perjuangan. Berusaha, dia maju lebih dulu lalu naik pohon. Itu usaha dia. Ya, ada resiko sebetulnya. Kalau dia jatuh bisa saja demikian terjadi, tapi di sini tidak demikian, ya. Cuma kita lihat bahwa itu adalah usahanya, ya, perjuangannya, bagaimana dia maju supaya bisa melihat yang dia harapkan itu. Saudara kalau punya pengharapan, punya cita-cita, punya kerinduan, jangan patah semangat. Tapi ketika ada tantangan, jangan patah semangat, tetapi berjuang seperti Zakheus yang berusaha bagaimana supaya bisa menemukan dan melihat Tuhan Yesus
dan dia berusaha dengan memanjat pohon. Ini usaha yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Kemudian juga setelah itu betapa terkejutnya dia ketika Yesus lewat di sana, dia langsung panggil. Dan juga sesuatu yang sangat membingungkan bagi dia adalah mengapa Yesus tahu namanya. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku tumpang di rumahmu. Itu membuat Sakeus sangat sukacita sekali, ya, karena dia dikenal, karena dia diketahui namanya. Ini penting sekali, ya saudara, karena kita dalam hidup ini selalu seperti itu. Kita pikir kita tidak diingat Tuhan, tetapi ternyata Tuhan tahu nama Sakeus, walaupun mungkin baru itu pertama kali mereka bertemu, ya. Jadi kita melihat bahwa dia benar-benar sangat sukacita sekali bahwa kerinduannya dan hasil perjuangannya yang tadi berusaha mendapatkan Yesus itu, dia betul-betul bisa mendapatkan kerinduan itu, dan dia bertemu dengan Yesus, dan dia bahkan menerima Yesus di rumahnya, ya. Itu adalah satu perjuangan yang akhirnya dia dapat raih, dia dapatkan yang diharapkan itu, yaitu Yesus. Nah, ini kita lihat saudara yang kekasih, tetapi bukan hanya seperti dia senang begitu saja, dia malah menerima Yesus dalam hidupnya. Dia menerima Yesus di dalam rumah tangganya, ya. Dan dia sangat sukacita pada saat itu, sampai kemudian dia betul-betul membuat satu statement, pengakuan yang jujur di depan Yesus pada waktu mereka sudah duduk di rumah Sakeus, ya. Tuhan, dia katakan demikian, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu adalah satu pengakuan yang jujur, satu satu pengakuan, jadi satu harapan, satu komitmen yang sangat penting di situ adalah bahwa dia mau mengembalikan kalau dia pernah memeras orang, kalau dia pernah membuat orang sakit hati. Nah, ini merupakan satu komitmen yang luar biasa mengikut Tuhan. Kita sering seperti itu, ya. Tuhan sering kita pikir, aduh, tidak mengenal saya, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Jadi sini ada satu komitmen yang luar biasa dari Sakeus ini, yaitu dia mau mengembalikan kalau memang ada, mengembalikan uang kalau memang ada pernah dia berbuat jahat kepada seseorang. Kalau dia katakan di sini, kalau ada yang kuperas dari seorang akan kembalikan 4 kali lipat. Itu juga suatu bentuk perjuangan sikap hati yang sangat dalam, ya. Karena dia berani mengembalikan 4 kali lipat. Kalau misalnya dia ambil cuma 100.000, maka dia harus kembalikan 400.000. Itu karena dia memeras orang. Dan itu satu komitmen yang menunjukkan kesungguhan hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Oleh sebab itu dia mendapat satu pujian dari Tuhan Yesus karena komitmen hatinya mau mengikut Tuhan. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham dikatakan. Artinya bahwa dia betul-betul diterima oleh Tuhan, dan kerinduan hatinya untuk bertemu Tuhan Yesus itu jelas. Bukan hanya ketemu tatap muka, tetapi juga sampai ke dalaman hatinya, di dalam imannya, di dalam seluruh kerinduan hatinya dia terjawab, bahkan hidupnya pun diselamatkan. Saudara yang kekasih, kita perlu berjuang seperti Sakeus ini, ya. Walaupun dalam bacaan ini terlihat sangat singkat, tetapi kita tahu bahwa perjuangan itu tidak gampang. Apalagi yang namanya soal uang, wah itu sangat berat, ya. Dia berjuang untuk mendapatkan Yesus. Dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus berjuang untuk mendapatkan Yesus, untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Sekarang ini kita tidak bertatap muka seperti Sakeus dengan Tuhan Yesus, tetapi kita pun masih tetap bisa berbicara, sebab firman Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan berkata kita bisa berbicara dengan dia. Bukan saya yang berkata demikian, tapi firman Tuhan berkata, carilah aku maka engkau akan menemukan aku, kata Tuhan. Nah, cari Tuhan ini, ya. Walaupun tidak tatap muka, tapi Tuhan dapat berkomunikasi dengan kita lewat caranya tersendiri, sehingga kita bisa mengerti apa maksudnya. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita secara pribadi dapat mengerti, dapat tahu apa yang
Tuhan sampaikan kepada kita lewat batin, lewat hati kita. Nah, oleh sebab itu kita bisa lakukan itu atau berjuang meminta kepada Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita setiap waktu, sehingga kita bisa bertemu dengan Dia dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Demikian juga dalam seluruh kehidupan kita, bukan hanya soal di dalam iman, tetapi di dalam kerinduan-kerinduan yang kita miliki sepanjang hidup kita, kebutuhan dan lain sebagainya. Berjuang meminta kepada Tuhan apapun yang kita butuhkan, ya, kerinduan kita yang mungkin lagi sedang cari jodoh ini, ya, itu pun bisa dibawa dalam doa sehingga boleh kita mendapatkan satu jawaban dari Tuhan secara langsung. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah perjuangan yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus itu, atau kerinduan kita kepada Yesus itu tidak akan sia-sia. Pasti ada jawabannya. Nah, oleh sebab itu jangan kita berputus asa, jangan cepat frustasi, jangan cepat hati kita lelah oleh karena seolah-olah tidak ada jawaban, tapi percayalah Tuhan Yesus ada. Carilah aku, dia katakan, supaya kita bisa bertemu dengan Dia. Carilah dalam hidup kita masing-masing. Seperti juga dikatakan di dalam kitab Matius bahwa mintalah maka kamu akan mendapatkan, carilah kamu akan mendapat, ya. Nah, semua itu kita mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka menemukannya, ya, ketuk maka pintu akan dibukakan, dikatakan itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, walaupun kita tidak bertatap muka atau bersanding, berdekatan, tetapi Yesus, bagi Dia tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk dekat dengan kita. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Hanya satu hal yang perlu Dia selalu kita lakukan untuk Dia, yaitu tetap berjuang, bersemangat di tengah-tengah penderitaan, kesusahan dan kelelahan hati kita. Tetap percaya, tetap berjuang untuk bertemu dengan Dia. Tetap meminta kalau kita dalam doa, jangan terus putus asa. Ada kalanya kita begitu cepat putus asa, ada kalanya kita begitu cepat lelah, bahkan bosan dengan apa yang kita kerjakan. Buang itu, percayalah. Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, katanya dalam kitab Matius pasal 28, ya. Nah, oleh sebab itu perjuangan hidup selalu harus kita tanamkan dalam hati, ya. Saya harus bisa, saya harus dapatkan. Demikian itu sikap pejuang, ya. Saya harus menang di dalam Tuhan. Nah, ini sikap-sikap hati seorang pejuang. Saya harus meraihnya, saya harus mendapatnya. Kalau itu soal cita-cita, saya harus menjadi seorang pendeta yang baik kalau memang menjadi pendeta, atau kalau mau jadi guru, saya mau menjadi guru yang baik. Nah, ini kalau jurusan pendidikan agama Kristen di STTK, ya, kita arahkan memang ke sekolah-sekolah supaya bisa menjadi guru yang baik. Nah, seperti itu. Jadi sikap hati itu penting, ya. Sikap hati seperti Sakeus tadi, di mana dia berusaha, selalu berusaha supaya bisa bertemu dengan Yesus, itu terwujud. Bahkan bukan hanya ketemu dia senang, tetapi juga bahkan sampai kedalaman hatinya, dan dia diberikan satu oleh Tuhan Yesus satu poin yang sangat penting yang harus kita ingat, yaitu bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, dikatakan. Artinya bahwa si Sakeus ini yang tadinya dipandang oleh manusia orang berdosa, sekarang dia menjadi orang yang suci, bersih di mata Tuhan. Walaupun orang berkata dia berdosa, tapi Tuhan berkata dia bersih. Oleh sebab apa? Dia diselamatkan, ya. Karena itu ingatlah, di dalam kehidupan kita penting sekali berjuang menemukan Tuhan Yesus dalam hidup kita, terutama berjuang di dalam doa kepada Dia dan berusaha memiliki hubungan yang erat. Artinya setiap hari kita komunikasi dengan Dia. Inilah hal yang sangat penting yang saya mau sampaikan pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Baiklah, kita akan selesai dalam bagian ini dan kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati acara ini tadi Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah dibagikan, supaya setiap orang yang mendengarnya bisa punya semangat hidup yang tinggi dan tidak pernah mudah kecewa, tetapi bisa memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh walaupun ada godaan, penderitaan dan sebagainya. Kami mengucap syukur dan menyerahkan kepada Tuhan firman yang sudah ditaburkan, kiranya bertumbuh berbuah terus dalam Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, saya Andreas Sembiring. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sikit. Iya.